Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gozi Febrian Alwan. Saya mewakili kelompok 14 bersama rekan saya yang bernama Muhammad Atar Mumtaza. Pada kesempatan ini kami akan melaporkan mengenai analisis pekan 2 Desember tentang hipotesis dan analisis. Dengan judul yang bernama analisis statistik terkait sistem penerjemah isyarat bahasa Indonesia berbasis artificial intelligence yang disingkat AI sebagai media komunikasi interaktif bagi penyandang disabilitas tunarungu di era Society 5.0. Pada tahap awal proyek ini kami mengajukan hipotesis pertama bahwa sistem penerjemah isyarat berbasis sensor memiliki akurasi yang lebih tinggi dalam menginterpretasikan gerakan tangan bahasa isyarat dibandingkan dengan metode manual. Untuk menguji hipotesis ini, kami menggunakan analisis korelasi Pearson untuk mengukur hubungan antara parameter gerakan tangan yang terdeteksi oleh sensor, seperti akselerometer dan giroskop, dan hasil interpretasi yang dihasilkan oleh sistem AI. Dengan menggunakan metode ini, kami dapat membagikan hasil interpretasi dari sarung tangan penerjemah dengan data gerakan tangan yang diharapkan secara kuantitatif. Jika hasil analisis mengajukan korelasi yang signifikan antara gerakan tangan dan interpretasi yang akurat, maka hipotesis ini akan diterima, yang berarti teknologi ini dapat efektif dalam menerjemahkan gerakan tangan bahasa isyarat menjadi teks atau suara secara akurat. Hipotesis kedua berfokus pada efisien algoritma machine learning dalam meningkatkan akurasi penerjemah bahasa isyarat. Kami menguji apakah penerapan algoritma seperti random forest atau neural network dapat meningkatkan akurasi interpretasi dibandingkan dengan pendekatan berbasis aturan atau metode tradisional. Alat uji yang digunakan dalam hipotesis ini adalah mengajukan akurasi model AI menggunakan cross validation dan perbandingan hasil antara model AI dengan sistem konvensional. Hasilnya akan menunjukkan seberapa besar peningkatannya yang terjadi dalam mengatasi variasi gerakan tangan individual. Selanjutnya, kami juga mengembangkan hipotesis ketiga bahwa penggunaan model berbasis deep learning sebagai neural network dapat mengenai pola gerakan tangan yang lebih kompleks dan meningkatkan konsistensi hasil interpretasi, terutama dalam situasi dengan variasi gerakan yang tinggi. Untuk menguji hipotesis ini, kami menggunakan analisis regresi linear untuk modelkan hubungan antara variabel input gerakan tangan dan hasil interpretasi. Ini akan membantu kami memahami sejauh mana variabel-variabel tersebut berkontribusi pada akurasi dan konsistensi penerjemahan. Sebagai bagian dari pendekatan yang lebih holistik, kami juga mempertimbangkan analisis multivariat untuk menilai hubungan antara beberapa variabel secara
simultan teknik seperti Principal Component Analysis, kalau disingkat PCA, digunakan untuk mengidentifikasi pola kompleks dalam data gerakan tangan yang lebih dari 2 variabel. Akhirnya, untuk memastikan bahwa perangkat ini sesuai dengan kebutuhan pengguna, kami melibatkan ahli bahasa isyarat dan pengguna sarung tangan dalam proses pengujian untuk mendapatkan feedback langsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan dapat diterima dan digunakan dengan baik oleh penyandang disabilitas tunarungu. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk memajukan teknologi dalam dunia penerjemah isyarat, tetapi juga untuk meningkatkan aksesibilitas komunikasi dan sektor publik dan pendidikan, serta membuka peluang untuk inovasi lebih lanjut dalam interaksi manusia-mesin di era Society 5.0. Sekian laporan dari kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.